pihak pemerintah mengeluarkan instrumen pasar uang adalah berupa sertifikat Bank Indonesia atau BSI. Anda yang berinvestasi dalam instrumen ini tidak sekedar mendapat profit saja, namun turut membantu Bank Indonesia dalam mengontrol nilai rupiah agar tetap stabil. Karena penjualan SBI mengakibatkan peredaran uang minimum. Yang kedua yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan nasabah. Yang ketiga yaitu call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Jatuh tempo call money sangat singkat, hanya 7 hari saja. Yang keempat yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Yang kelima yaitu treasury bills. Treasury bills atau T-bills merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Yang keenam yaitu komersial paper. Komersial paper merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Yang ketujuh yaitu bankers acceptance. Bankers acceptance merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor atau impor. Yang terakhir yaitu instrumen pasar uang syairah. Terakhir instrumen pasar uang adalah surat berharga bersifat syairah. Ada beragam pilihan pasar uang syairah, antara lain sertifikat Bank Indonesia syairah SDIS, Deposit Adjustment atau repo SBSN, Deposit Adjustment repo SBIS, surat berharga syairah negara SBSN, instrumen pasar uang antar bank syairah TAS, dan surat berharga lainnya mudah dicairkan. Selanjutnya ciri-ciri pasar uang. Pasar uang yang pertama, pasar uang berhubungan dengan suatu tempat. Ciri pertama pasar uang adalah tidak bersifat fisik. Tempat atau tempat bertemunya penjual, perantara, dan penjual. Yang kedua, tidak terorganisir. Manajemen pasar uang dilemahkan oleh kurangnya ruang operasi khusus dan badan mengatur langsung. Namun, keberlangsungan pasar keuangan tetap dikendalikan dan dilindungi oleh undang-undang yang berasal dari bank sentral masing-masing negara. Yang ketiga, instrumen jangka pendek. Karakteristik lain dari pasar uang adalah bahwa mereka berjangka pendek dari semalam sampai 1 tahun. Yang keempat, pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Melalui pasar uang, pencari modal membutuhkan dana yang dapat segera dibayarkan atau digunakan karena bertujuan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang terakhir, hasil yang rendah dan risiko pasar uang. Setiap investasi memiliki sifat alamiah yang paralel, yaitu tingkat risiko seimbang dengan nilai manfaat atau pendapatan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Merupakan salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sampai batas tertentu. Yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank umum. Yang ketiga ada obligasi komersial. Adalah obligasi jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asing dan pemerintah. Yang keempat ada call money. Menurut Eko Sudarmanto adalah kegiatan meminjam uang antar bank dalam waktu singkat. Yang kelima ada transaksi repo. Adalah transaksi di mana pihak pasar uang segera memperoleh
harga yang sama. Yang terakhir ada ekspektasi bankir. Adalah wesel yang dibuat dan diterima oleh bank sebelum diakseptasi. Wesel tersebut bukan merupakan kewajiban bank, tetapi hanya dengan perintah penarikan sejumlah uang dibayarkan kepada orang yang disebut atau kepada pemegang pemerintah pembayaran pada tanggal tersebut. Selanjutnya apa itu valuta asing? Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing itu tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang murah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Fungsi valuta asing yang pertama, alat